Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas saya yaitu tentang koneksi antar materi modul 1.2. Saya mengambil judul Mengapa kita perlu berkolaborasi, belajar dari kisah Eril. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa hari ini berita di televisi maupun di media sosial dipenuhi oleh kabar meninggalnya Eril, yang merupakan putra dari Bapak Ridwan Kamil. Kepergian Eril membawa duka tidak hanya untuk keluarga tapi juga untuk masyarakat luas. Meskipun tidak mengenal secara pribadi sosok seorang Eril, nyatanya masyarakat luas banyak yang ikut merasa kehilangan dan pada akhirnya mereka turut mendoakan kebaikan untuk almarhum Eril. Lalu apa kaitannya kepergian Eril dengan koneksi antar materi pada modul 1.2 ini? Seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya tentang nilai-nilai guru penggerak yang meliputi berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Kelima nilai ini tentunya haruslah mengakar kuat pada sosok seorang calon guru penggerak. Namun pada tugas kali ini, saya akan lebih menekankan pada satu nilai yaitu tentang nilai kolaboratif. Guru penggerak yang menjiwai nilai kolaboratif akan mampu beranjak dari laku yang terisolasi dan saling terpisah menuju laku yang terhubung oleh perhatian dan urgenitas yang sama dalam komunitasnya. Dalam hal ini adalah untuk kepentingan pembelajaran murid. Jika saya gambarkan dalam bentuk diagram, maka maksud kolaboratif adalah beranjak dari bergerak sendiri menuju ke bergerak secara bersama. Jika memutar ke belakang, ada beberapa kolaborasi yang pernah saya lakukan. Di antaranya, yang pertama yaitu menyelenggarakan workshop bersama tim KKG Gugus, dan yang kedua, menerbitkan antologi puisi bersama siswa, yang ketiga ikut bergabung di tim Oasis Sekolah, yang keempat ikut bergabung di tim Melisa Sekolah. Namun, ketika saya melakukan refleksi diri, ada beberapa poin yang saya temukan. Yang pertama, ya betul, memang saya pernah beberapa kali melakukan kolaborasi. Tapi sebagian besar, saya sebagai pihak yang diajak. Saya belum menjadi pihak yang berinisiatif mengajak untuk melakukan kolaborasi. Kemudian poin yang kedua, kolaborasi yang selama ini saya lakukan bisa dikatakan dalam tanda kutip belum sepenuh hati karena baru sekedar menjalankan tugas. Lalu poin refleksi yang ketiga, selama ini dalam membuat produk atau karya, saya tipe orang yang lebih nyaman bekerja sendiri atau berkarya sendiri daripada berkolaborasi bersama orang lain. Karena awalnya saya pikir selama bisa saya kerjakan sendiri, kenapa tidak dikerjakan sendiri saja? Namun, dari peristiwa yang baru saja terjadi, yaitu tentang kepergian Eril, ternyata membuka mata saya belajar dari kisah Eril. Setelah kepergiannya, barulah terkuak kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan Eril, seperti pada berita yang ada pada layar, yaitu tentang kebaikan Eril yang membekas di masyarakat melalui gerakan zilenialnya. Zilenial ini merupakan organisasi non-pemerintah yang mewadahi anak muda Jawa Barat untuk berkolaborasi dalam berbagai aksi kemanusiaan dan pendidikan, di mana Zilenial ini merupakan organisasi yang didirikan oleh Eril. Inti dari Zilenial sudah saya lingkari pada gambar, yaitu berkolaborasi, membangun relasi, mendorong generasi pemuda menjadi pemuda yang aktif, adaptif, dan kolaboratif dalam menebar kebermanfaatan. Tentang kebaikan yang dilakukan, ini saya gambarkan pada diagram, pada gambar seperti yang tampil di layar. Jadi kebaikan, apabila dilakukan sendiri, dia akan membawa dampak yang positif. Namun, jika kebaikan itu dilakukan bersama atau secara kolaborasi, dia akan membawa dampak positif juga. Namun, dampak positif yang tentunya lebih besar. Itu berarti ada lebih banyak pihak atau lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya.
Terinspirasi dari kisah Eril tadi, saya menantang diri untuk memberanikan diri menginisiasi suatu kolaborasi atau gerakan bersama. Apa saja rencana yang ingin saya lakukan? Yang pertama adalah saya ingin memulai gerakan EB3, yaitu Ayo Baca Buku Bareng. Ini adalah suatu gerakan untuk mengajak orang-orang membaca buku secara bersama, maksudnya dengan menetapkan target baca buku bersama, misalnya 1 bulan menyelesaikan 1 buku. Sasaran pertama dari gerakan ini adalah rekan-rekan guru. Mengapa? Seperti yang kita tahu, kita saat ini di Indonesia sedang menggalakkan program literasi. Kita sebagai guru ataupun juga sekolah itu sering mendorong siswa-siswa kita untuk gemar membaca. Namun pada kenyataannya kita sebagai guru justru kadang jarang membaca. Ini berarti kita sebagai guru belum bisa menjadi teladan bagi murid kita dalam hal membaca. Jadi melalui gerakan ini, saya berharap rekan-rekan guru memiliki kebiasaan membaca sehingga hal ini bisa ditularkan kepada murid-muridnya. Rencana yang kedua yaitu dengan melaksanakan program kelas inspirasi. Kegiatan ini sebenarnya pernah kami lakukan beberapa tahun yang lalu, yaitu dengan cara menghadirkan wali murid ke kelas. Mereka diminta untuk sharing pengalaman ataupun sharing seputar profesi mereka. Harapannya dengan kelas inspirasi ini, anak-anak bisa mendapat inspirasi dari cerita para wali murid yang didatangkan. Untuk program kelas inspirasi ini memang beberapa waktu lalu pernah saya lakukan, hanya saja belum konsisten dan belum kontinu. Harapannya ke depannya program kelas inspirasi ini bisa terlaksana dengan konsisten. Kemudian program yang ketiga yaitu adalah GUSI 5, singkatan dari Guru SD Sinau Nulis Bersama. Banyak rekan guru yang ingin bisa menulis, hanya saja mereka bingung harus mulai dari mana. Nah, melalui GUSI 5 ini, saya berharap rekan-rekan guru bisa berkumpul bersama untuk belajar dan sharing bagaimana cara menulis. Menulis apapun itu, bisa artikel, puisi, penelitian, ataupun buku pendidikan. Nah, itu tadi adalah refleksi diri mengenai salah satu nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yaitu kolaboratif. Ayo kita berkolaborasi untuk menghasilkan kreasi, dan agar semakin berdampak, ayolah kita berkolaborasi.